Mariam Permatasari dengan NIM D341900007. Halo, nama aku Maharani Putri Atsari, NIM D34190014. Halo, saya Masdan Firgiawan, NIM D34190015. Hai, nama saya Zaitun Mukhtar, NIM D34190028. Hai, kenalin nama aku Meta Andini Nur Chandra, NIM D34190052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rizal dengan NIM D341953. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masdan Firgiawan, NIM D34190015 dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara membandingkan kadar lemak susu serta bagaimana cara mengurai kalsium karbonat dalam kerabang telur. Susu dan telur merupakan produk hasil ternak yang memiliki harga yang murah dan sering kita jumpai di pasaran. Susu mengandung lemak yang baik untuk tubuh. Kandungan lemak dalam susu antar susu satu dan susu yang lainnya memiliki perbedaan. Kandungan lemak dipengaruhi dari bangsa sapi, pakan yang diberikan, serta pengelolaan ternaknya. Seperti halnya susu, telur juga memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, serta ketebalan kerabang yang berbeda. Hal ini dipengaruhi dari jenis unggasnya, pakan yang diberikan, serta pengelolaan ternaknya. Langsung saja, tonton video kami. Selamat menyaksikan. Tujuan dari artikel kali ini. Jadi, artikel kali ini yang pertama ialah menganalisis kandungan lemak pada berbagai jenis susu. Dan untuk tujuan artikel yang kedua yaitu mengamati perubahan tekstur pada telur dan perubahan volume pada cuka. Untuk alat dan bahan ada susu, pewarna, dan sendok. Untuk percobaan pertama pada susu label A ini, teteskan 1 tetes pewarna makanan, kemudian aduk hingga susu dan pewarna tercampur dengan sempurna. Untuk percobaan kedua pada susu label B ini, teteskan 1 tetes pewarna, kemudian aduk hingga susu dan pewarna tercampur dengan sempurna. Untuk percobaan ketiga pada susu label C ini, teteskan 1 tetes pewarna, kemudian aduk hingga susu dan pewarna tercampur dengan sempurna. Dari ketiga percobaan tersebut didapatkan hasil, yaitu A berwarna biru pucat, B berwarna biru pudar, dan C berwarna biru pekat. Susu terdiri dari berbagai kandungan seperti air, lemak, protein, dan lain-lain. Air merupakan komponen dalam susu yang jumlahnya paling besar. Lemak merupakan salah satu sumber nutrisi yang ada dalam susu. Lemak susu mengandung asam lemak jenuh rantai pendek seperti asam butirat dan asam kaproat. Lemak susu mudah dicerna karena rantai asam lemak yang pendek. Kemudahan terlarutnya pewarna makanan dapat menjadi indikator kadar lemak pada susu. Perubahan warna pada susu selain juga dipengaruhi pewarna tambahan, juga dipengaruhi oleh kandungan dalam susu. Menurut Anjasari, penampakan serta warna putih pada susu adalah akibat penyebaran butiran-butiran koloid lemak, kalsium kaseinat, dan kalsium fosfat, dan hasil dispersi cahaya dalam butiran-butiran lemak, protein, mineral yang ada di dalam susu. Perbandingan kandungan lemak susu dilakukan dengan menggunakan 3 produk susu sama jenis tetapi berbeda merek. Percobaan ini menggunakan pewarna makanan cair berwarna biru untuk mengetahui urutan kandungan lemak pada susu. Ketika susu pada gelas A, Cimory diberi pewarna makanan, pewarna sulit larut dalam susu sehingga pada gelas A, warna susu lebih dominan dan sedikit terpengaruh oleh pemberian pewarna. Berbeda dengan susu gelas A. Susu gelas B dengan merek Diamond dan susu gelas C, Greenfield, pewarna yang diteteskan mudah larut serta warnanya langsung mendominasi. Hal ini menunjukkan susu gelas A memiliki kadar air yang lebih sedikit dan
kandungan lemak yang lebih tinggi, sedangkan susu kelas B dan C memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada kadar lemaknya. Ketika pewarna makanan ditambahkan, maka pewarna makanan akan berdifusi lebih cepat pada susu yang memiliki kadar air yang tinggi. Hal ini terjadi karena pewarna makanan berbahan dasar air. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian kerabang telur ialah yang pertama timbangan, yang kedua wadah dan gelas, yang ketiga plastik untuk menutup gelas, yang keempat 2 butir telur yang berbeda jenis, yang kelima ialah asam cuka. Mula-mula, tuangkan air cuka hingga telur terendam. Volume air cuka yang dibutuhkan untuk merendam telur ayam sebanyak 125 ml, sedangkan untuk telur puyuh dibutuhkan air cuka sebanyak 25 ml. Setelah itu, gelas ditutup menggunakan plastik dan diamati, mulai dari 24 jam pertama hingga 7 hari. Untuk pengamatan di 24 jam pertama, tidak lupa air cuka diganti terlebih dahulu. Kerabang telur merupakan lapisan terluar telur yang berfungsi untuk melindungi telur dari penurunan kualitas telur akibat kontaminasi bakteri, kerusakan fisik, ataupun akibat penguapan. Cangkang telur tersusun dari 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% bahan organik yang didominasi oleh kandungan protein. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi dari kerabang telur adalah kalsium karbonat. Setelah dilakukan perendaman telur pada air cuka, telur ayam dan telur puyuh menghasilkan kerabang telur yang elastis, berat dan ukuran telurnya bertambah, dan volume dari air cukanya menjadi berkurang. Berat telur ayam yang semula 60 gram menjadi 80 gram, dan berat telur puyuh yang semula 10 gram menjadi 15 gram. Hal ini dikarenakan telur tersebut menyerap asam cuka dengan permukaan telur yang elastis. Dan juga saat cangkang telur itu direndam dengan air cuka, kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka sehingga membentuk garam kalsium karbonat yang larut. Sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka, sehingga menjadikan telur tersebut sedikit kehilangan kulitnya dan berubah dan penampakan fisiknya mirip dengan telur yang direbus setelah dikupas. Karena cuka dikategorikan dalam zat-zat asam, maka cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium, di mana kalsium merupakan komponen utama yang menjadi penyusun dari kerabang telur.